Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki dari Pangkal SMK Negeri 2 Banjarbaru. Di sini saya akan menjelaskan tentang ASEAN dan PBB. ASEAN dan PBB. ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB adalah dua organisasi berpengaruh yang menaungi sejumlah negara di dunia. Bedanya, ASEAN merupakan organisasi regional yang menaungi 10 negara Asia Tenggara, sedangkan PBB menaungi 193 negara di dunia. ASEAN didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 dan PBB didirikan pada 24 Oktober 1945. Latar belakang didirinya ASEAN. Persamaan bidang kebudayaan, bahasa, tata krama, dan pola kehidupan, persamaan nasib akibat ditindas penjajah, persamaan letak geografis, berakhirnya konfrontasi yang timbul di Asia Tenggara yaitu antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Prinsip utama ASEAN: saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan, mengakui hak setiap bangsa untuk kehidupan nasional yang bebas, tidak saling ikut campur urusan dalam negeri masing-masing, penyelesaian perbedaan dan persengketaan dengan damai. ASEAN atau kepanjangannya Association of Southeast Asian Nation. Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau lebih dikenal sebagai ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Melalui deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November. Sejarah PBB. PBB didirikan pada 24 Oktober 1945 setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah konflik dan mempromosikan kerjasama internasional. Latar belakang pembentukan PBB adalah keinginan untuk menghindari perang dan membangun perdamaian di dunia. Pendiri PBB adalah 51 negara termasuk Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Cina. PBB memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan negara-negara di dunia dengan mendukung dekolonialisasi dan pengakuan kedaulatan. Perkembangan PBB dari waktu ke waktu mencangkup perluasan keanggotaan, peningkatan peran dalam menjaga perdamaian, dan pengembangan program-program untuk mengatasi kemiskinan dan perubahan iklim. Struktur organisasi. Struktur PBB terdiri dari Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Majelis Umum berfungsi sebagai forum diskusi dan pengambilan keputusan. Dewan Keamanan bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Dewan Ekonomi dan Sosial fokus pada perkembangan ekonomi dan sosial. Mahkamah Internasional menyelesaikan konflik dan sengketa antar negara. Tujuan dan prinsip. Tujuan utama PBB adalah menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama internasional. Prinsip-prinsip dasar PBB adalah kedaulatan, kesetaraan, dan non-intervensi. PBB mempromosikan hak asasi manusia melalui Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. PBB menjaga keamanan internasional melalui Dewan Keamanan. PBB mengatasi konflik dan bencana alam melalui bantuan kemanusiaan dan operasi perdamaian. Kegiatan dan program. Program-program PBB untuk mengurangi kemiskinan mencakup program pembangunan PBB atau UNDP dan dana anak-anak PBB UNICEF. PBB membantu pengembangan ekonomi negara-negara perkembangan melalui Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.
PBB mengatasi perubahan iklim melalui Perjanjian Paris. Kontribusi PBB dalam bidang kesehatan global mencakup Program Kesehatan Dunia atau WHO. PBB mendukung pendidikan dan kebudayaan melalui Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO. Peran Indonesia dalam PBB. Indonesia bergabung dengan PBB pada 28 September 1950. Indonesia berperan dalam PBB sebagai anggota Dewan Keamanan dan Majelis Umum. Indonesia berkontribusi dalam kegiatan PBB melalui bantuan kemanusiaan dan operasi perdamaian. Program-program PBB di Indonesia mencakup perkembangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Indonesia mengembangkan kerjasama internasional melalui PBB dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Pertanyaan spesifik. PBB menanggapi konflik di Timur Tengah melalui perundingan dan bantuan kemanusiaan. PBB mengatasi pandemi COVID-19 melalui kerjasama dengan WHO dan bantuan kemanusiaan. PBB menghadapi perubahan iklim melalui Perjanjian Paris dan program-program lingkungan. PBB menjaga keamanan siber melalui kerjasama dengan negara-negara anggota. PBB mendukung pengembangan teknologi melalui program-program UNESCO dan UNDP. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.